Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Rangga Maulana dengan NIM 2132122 dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dalam Islam. Jadi, di dalam Islam sendiri terdapat sebuah komunikasi yang disebut sebagai komunikasi profetik. Nah, komunikasi profetik ini merupakan salah satu perspektif yang digunakan untuk melihat fenomena komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi profetik didefinisikan dengan singkat sebagai komunikasi kenabian atau komunikasi kerasulan. Komunikasi profetik tidak hanya berarti komunikasi yang mencontoh tata cara Nabi dalam berkomunikasi secara verbal, ataupun dakwah atau komunikasi Islam, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu komunikasi yang berusaha meneladani tujuan kenabian, yang dapat diartikan bahwa komunikasi profetik ini mempelajari bagaimana cara Nabi itu berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal dalam dia berdakwah ataupun dalam dia menjalankan kehidupannya sehari-hari. Dalam komunikasi profetik, kita mempelajari etika komunikasi, di mana bagaimana seseorang dapat memilih kata-kata yang baik untuk berkomunikasi ke sesama manusia. Dalam komunikasi profetik, terdapat 6 etika dalam komunikasi, yaitu kaulan baligan, kaulan sadidan, kaulan ma'rufan, kaulan kariman, kaulan maisuron, kaulan layinan. Nah, di sini kita akan mempelajari 3 kaulan saja, yaitu kaulan kariman, kaulan baligan, dan kaulan layinan. Oke. Yang pertama ada kaulan kariman. Secara bahasa, berarti kata-kata yang mulia. Secara istilah, dapat diartikan sebagai sebuah kalimat yang lembut dan menyejukkan hati yang disampaikan dengan tata krama, penuh rasa hormat, dan kemuliaan. Nah, kaulan kariman ini dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 23, yang dimana artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, dari ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kaulan kariman ini mempelajari bagaimana seorang manusia itu berkata baik, berkata lembut, berkata yang dapat menunjukkan hati kepada orang yang lebih tua kepada kita. Atau bagaimana cara kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Salah satunya yaitu orang tua kita. Dalam tafsir Al-Muyassar jilid 2, ayat ini menjelaskan bahwa berbuat baik kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi seorang anak dan dilarang berkata buruk kepada kedua orang tua. Jadi, uh, kita dapat menyimpulkan lagi bahwa dari tafsir ini, uh, sebagai seorang anak dan sebagai seorang yang seorang Islam, kita sangat dianjurkan untuk tidak berkata buruk, berkata yang kurang sopan kepada orang yang lebih tua. Atau secara singkatnya ya, menghormati orang yang lebih tua dari kita, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke kaulan balighun. Secara bahasa berarti argumentasi yang kuat yang mampu menembus batas hati mereka karena kejelasan dan kefasihannya. Secara istilah berarti berbicara dengan kata-kata yang efektif dan mudah dipahami tanpa bertele-tele yang langsung membahas ke inti topik pembicaraan. Kolam balikan sendiri terdapat dalam surah An-Nisa ayat 63 yang diartikan, mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Nah, dalam sebuah kitab tafsir Al-Muyassar jilid 1 dijelaskan bahwa Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati orang munafik dan perintah berpaling serta mewaspadai mereka karena mereka menyembunyikan keburukan. Nah, kolam baligan berupa kata-kata yang memiliki pengaruh dan berbekas pada jiwa agar mereka meninggalkan kemunafikan. Nah,
Dari ayat dan tafsir ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kolom baligan ini mempelajari bagaimana seseorang berkomunikasi secara efektif menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh orang lain. Seperti itu. Dan apa ya? Mungkin lebih ke bagaimana cara kita menyampaikan suatu informasi itu secara tepat dan tanpa membuat orang itu bingung. Sehingga ketika kita menggunakan kata-kata yang sulit untuk dicerna oleh orang lain, maka disitulah terjadi yang namanya miskomunikasi. Oleh karena itu, Kolom Baligan mengajarkan kepada kita untuk menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh orang lain secara efektif. Yang terakhir ada kaulan layinan. Secara bahasa berarti perkataan yang lembut, dan secara istilah berarti perkataan yang lembut dan tidak kasar serta tidak berperilaku buruk dengan orang lain. Nah, kaulan layinan ini terdapat dalam surah At-Toha ayat 44, yang artinya, maka berbicaralah kamu kepadanya, Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Nah, dalam hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kaulan layinan ini mengajarkan kepada kita untuk berkata yang lembut, sekalipun kepada orang yang sifatnya keras, orang yang mungkin kita anggap sebagai musuh kita, atau orang yang tidak mengenakan bagi kita. Karena dengan kita menggunakan perkataan yang lembut, maka orang yang keras, hatinya keras, dan orang yang mungkin kita kenal sebagai orang yang marah, ketika mendengar kita berkomunikasi, ketika mendengar kita berbicara, dia akan menjadi, hatinya itu menjadi lembut, dan hatinya itu menjadi lunak, karena mendengar bagaimana kita menggunakan kata-kata yang lembut. Sehingga, oleh karena itu, dalam sebuah tafsir uh, Al-Aisar ayat 4, jilid 4, bahwa dijelaskan kolan layinan ini bermakna kata-kata yang lemah lembut tanpa disertai kekerasan dan paksaan. Seperti itu. Dari tafsir ini ya kita bisa menyimpulkan bahwa dengan kata-kata yang lembut, tanpa adanya kata yang kasar, dan tanpa ada kata yang bernada tinggi, ya kita diharapkan, bukan kita ya, mungkin lebih tepatnya orang lain yang mendengar kata-kata itu dapat luluh ketika mendengar kita berkomunikasi. Seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai komunikasi profetik, di mana komunikasi profetik ini merupakan bagian dari komunikasi yang ada di dalam Islam. Masih banyak lagi komunikasi-komunikasi yang diajarkan dalam Islam sendiri, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Seperti itu. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami secara baik dan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.